Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan prinsip dasar bagi setiap muslim untuk menentukan sikap dan perilakunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip yang ditujukan untuk mengajak atau menganjurkan pada kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, umat terbaik adalah mereka yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan mereka yang beriman kepada Allah. Namun apakah implementasinya berbanding lurus dengan idealnya? Dan bagaimana seharusnya adab dari amar ma'ruf nahi mungkar ini dilakukan? Apalagi di tengah zaman fitnah seperti saat ini? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama tema terkait amar ma'ruf nahi mungkar bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih sudah hadir. Sehat Ya, hari ini ya Pak Kiai ya? Sehat walafiat bismillah. Kita doakan selalu sehat. Amin, supaya ya Allah, bisa ya Rabb. setia memberikan ilmu ya. Amin, kepada ya Rabb. saya pribadi dan juga kepada pemirsa Gapai Kemuliaan. Masya Allah. Terima kasih ya Pak Kiai sudah hadir. Sama-sama. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, kita langsung bahas nih tema kita hari ini Pak Kiai, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau kita bicara tentang mengajak pada kebaikan, mencegah pada hal yang buruk ini, sebenarnya ini tugasnya siapa Pak Kiai? Apakah tugasnya pemerintah? Apa setiap muslim ini memang sifatnya wajib? Atau seperti apa? Silakan, tafadhol. Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Barangkali perlu juga kita pahami bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu ada istilah yang tunggal, namanya hizbah. Oh, hizbah, betul. Hizbah itu gabungan dari perintah untuk mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk tidak melakukan yang terlarang. Hizbah ini. Nah, hizbah ini adalah tugas semua orang. Semua orang ya? Semua muslim harus punya tugas hizbah. Tadi ayat yang dibacakan oleh Mbak Mila itu benar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, yad'una khair wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian jadi umat yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang berbahagia itu orang yang melakukan hizbah. Dua hal itu. Sehingga para sufi mengatakan al-hizbah al-qutbul azmu fid din. Jadi masalah yang terbesar dalam agama itu adalah hizbah. Jadi kalau Nabi sudah berhasil gitu mendirikan masyarakat modern yang disebut masyarakat Madani sehingga menjadi negara Madinah, kemudian berkembang ke seluruh penjuru dunia itu, maka yang lebih terberat itu adalah hizbah. Karena untuk mempertahankan kelanggengan izul Islam wal muslimin ada pada hizbah. Nah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua. Ketika dia seorang muslim, apakah dia punya kapasitas menjabat atau tidak, pada ukuran masing-masing punya tanggung jawab untuk melakukan hizbah. Kan bisa jadi kemungkaran itu akan terjadi di rumahnya. Betul. Di lingkungannya, di kekerabatannya. Maka sebelum pada yang makro itu pada hal-hal yang mikro dia memulainya. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3. Maka ketika dia sudah terbiasa melakukan itu, ya, maka sesungguhnya dia sudah melakukan al-qutbul azam. Ya, masalah yang besar dia sudah laksanakan. Jadi sesuai kapasitas dulu. Misalnya mungkin saya sebagai misalnya ibu rumah tangga Pak Kiai, ya saya dari skup yang paling kecil, dari keluarga. Mungkin dengan anggota keluarga yang lain, kakak, saudara-saudara terdekat begitu ya. Itu bisa dilakukan ya dari situ. Itu termasuk hizbah. Hizbah, Bahkan ketika anak-anak melakukan hal yang sekiranya nanti akan berlebihan, umpamanya ada anak yang asik terlalu lama berjam-jam dengan HP. Dengan gadget, betul. Kita memprediksi bahwa ini nanti berbahaya, gini, keterikatannya, kemudian kurang peduli dan lain sebagainya. Ketika kita mendengar itu termasuk nahi munkar. Ya, begitu juga ketika kita mengajarkan dek, ayo ikut ya dek sholat ya sama mama, ikut sama papa dan lain sebagainya. Itu juga amar ma'ruf, sudah termasuk.
mengapa di dalam Islam ibu bapak itu dianjurkan supaya punya anak banyak karena celengan amalnya banyak gitu loh. Betul, betul, Ya, betul. tapi kalau dia tidak mempersiapkan cuma kuantitasnya, kualitas dia Ya buat apa ya? menjadi sangat berbahaya juga Betul, karena betul. catatannya tetap terkirim untuk ibu bapaknya Itu gitu. tadi ya. Tidak hanya masalah kuantitas, tapi kualitas bagaimana Ya, cara yang kita terpenting mendidik ya. kualitas. Oke, Pak Kiai, kalau ada pertanyaan begini, gimana ya, amar ma'ruf dulu atau nahi mungkar dulu ya? Atau dua-duanya emang harus jalan? Kalau Dalam itu dipertanyakan konsep hizbah. mana lebih dahulu, biasanya ibda'u kama bada Allahu bih. Itu ada kaedah begitu. Mulailah sebagaimana Allah memulainya. Itu kalau di dalam kitab-kitab haji itu, kenapa orang wajib melakukan sa'i itu dari Sofa ke Marwah? Boleh nggak dari Marwah ke Sofa? Nggak boleh. Karena ayatnya mengatakan inna Sofa wal Marwata min sa'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah. Nah, bada Allahu bih, Allah memulainya dari Sofa, maka melakukan juga dari Sofa. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum. Mulailah berwudu itu dengan mukamu, dengan tanganmu. Maka wudunya mulainya dari muka. Nah, begitu juga ketika amar ma'ruf nahi munkar, maka memulai startnya itu jangan melarang. Oke. Tapi mengajak. Jadi biarkan saja ketika dia umpamanya dalam kebaikan itu masih minum minuman, ya masih mabok gitu. Asalkan dia masih mau datang ke majelis umpamanya, ke tempat yang baik, bahwa itu nanti dia akan terubah dengan kondisi gitu. Tapi kalau kita memulainya dengan nahi munkar, bisa jadi dia sudah menjauh sebelum masuk. Betul, betul. Nah itu ya. Ibda'u bima kama bada Allahu bih. Memulailah kalian sesuatu sebagaimana Allah memulainya. Itu juga bagian dari adab juga berdakwah juga ya Pak Iya, Kiai ya. Nah, betul. tapi di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini Pak Kiai, di tengah masyarakat modern semua serba maju, teknologi, mungkin tuntutan sosial juga luar biasa besar. Nah, kadang-kadang tuh untuk berhisbah itu juga perlu trik dan tips juga ya. Ya, betul. Supaya kemudian pada akhirnya kita itu niatnya akhirnya tidak melenceng begitu. Ya. Tujuannya bisa tetap sama. Nanti kita bahas ya Pak Kiai ya. Insya Allah. Bagaimana tips untuk tetap bisa berhisbah dengan baik di tengah era yang mungkin semakin kompleks seperti saat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Nah Pak Kiai, seperti biasa sudah ada juga pertanyaan yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama pemirsa. Mari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Dwi, personil Polres Metro Depok. Berbicara tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, kalau Polri tugasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Namun polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah masyarakat punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar dan apa batasannya menurut pandangan para sufi, sejauh mana agar para masyarakat bisa maksimal? Mudah-mudahan pertanyaan ini bermanfaat buat penanya dan para jamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua kalangan ya alhamdulillah menyaksikan ya Pak Kiai ya. Amin, amin. Ini juga ada dari Bapak polisi kita, aparat ya, personil di Polres Metro Depok. Nah Pak Kiai, pertanyaannya tadi, sebagai seorang aparat itu kan sebenarnya ya sudah menjadi SOP-nya ya, tanggung jawabnya untuk ikut tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pada akhirnya kita sadar bahwa pekerjaan itu tidak mudah, ya kan? Harus juga ada keterlibatan masyarakat. Tapi sejauh apa kemudian masyarakat bisa ikut dalam proses amar ma'ruf nahi mungkar ini bersama aparat? Iya, baik. Pakar-pakar hukum Islam itu berbicara tentang hizbah. Para sufi berbicara juga tentang hizbah. Apa bedanya?
Kalau Sufi itu menambahkan kriteria tentang siapa yang boleh berhisbah. Ayakunal munkiru mukallafan musliman aliman waro'an. Bahwa orang yang melaksanakan nahi munkar itu, dia itu orang yang mukallaf. Artinya orang yang sudah dewasa. Musliman, orang yang Islam. Aliman, orang yang mengerti ilmunya apa yang sebenarnya dia mesti lakukan. Yang ketiga itu waro'an, orang yang berhati-hati. Nah, aspek waro' ini yang oleh kalangan Sufi ditekankan. Jadi jangan cuma melaksanakan nahi munkar umpamanya dengan jumlah yang besar, kita datang ke sebuah bar, kemudian dihancurkan bar itu, dibakar itu bukannya hisbah. Ya, atau kita mengadu kekuatan pada satu kelompok yang kelompok itu menjadi ketakutan dari lantaran jumlah yang melakukan hisbah lebih besar. Nah, dalam perspektif Sufi itu bukan cuma aspek hukum yang diperhatikan itu. Dia laki-laki yang sudah dewasa, kemudian dia muslim, dia berilmu. Ditambahin waro, aspek waro. Artinya nggak boleh dia melampaui batas dalam hisbah. Nah, orang mutasawif itu dikatakan kalau dia akan melakukan nahi munkar dan dia yakin bahwa kekuatan orang yang dianggap munkar ini akan lebih besar. Dia mungkin dipukul atau dia bisa jadi kehidupan ekonominya dirusak. Maka dia nggak boleh melakukan hisbah. Amar ma'ruf nahi munkar bahwa dia sebenarnya orang yang bunuh diri. Bahwa dia nanti kesulitan mencari nafkah dan anak istrinya menjadi tukang minta-minta. Yang kedua, waro itu menekankan bahwa harus ada analisa yang kuat. Apakah kalau kita menyampaikan itu ada manfaatnya tidak? Oh, orang tuh kalau pemabok biasanya nggak bisa menerima pelajaran tuh nggak bisa. Nah, komunitas pemabok itu nggak bisa dengan pendekatan lafziyah, dengan mau'izah itu nggak mungkin. Bisa jadi dia akan nggak mendengarkan kita. Ya. Nah, pada hal yang semacam ini maka kita bergandengan dengan Pak Polisi. Kita menggambarkan, kita buat kondisi di masyarakat, mungkin bisa jadi buat surat keberatan. Adanya warung baru, kafe baru yang menjual yang dilarang oleh negara. Karena alkohol itu kan ada batasnya yang boleh dijual bebas itu. Ditandatangani tokoh masyarakat, datang ke polisian. Maka ini bagian dari sebuah kerjasama yang solid antara masyarakat dengan keamanan. Sebab kalau terjadi justru akan akan ribut, maka itu bukan target dari hisbah. Maka dia menyelesaikan satu masalah, menimbulkan masalah yang lain, tidak disebut hisbah. Jadi hisbah itu ketika diselesaikan masalahnya tuntas. Jadi tujuannya itu ya Pak Kiai, hakikatnya itu. Bahwa problemnya bisa teratasi, bukan malah menambah masalah baru. Bukan menimbul masalah yang timbul. Jadi kalau misalnya ada proses yang mengatakan bahwa ada proses hisbah, pokoknya amar ma'ruf nahi mungkar nih kita, tapi kita dengan cara yang keras, karena memang itu ciri khas kita, cara kita memang begitu. Itu baiknya juga harus dikaji lagi ya Pak Kiai. Kajiannya cuma dari aspek syar'i saja. Syar'i saja, Makanya mutasawif mengatakan mempersyaratkan syarat yang keempat. Harus waro, harus dihitung dulu. Untung ruginya apa gitu ya bahasanya ya Pak Kiai. Nah Pak Kiai, ini yang juga kemudian menarik kalau kita bicara tentang dakwah itu kan bagian dari hisbah tadi ya. Dakwah itu kan artinya implementasi dari hisbah tadi. Ada hal yang kita harus perhatikan betul. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini ya. Kadang-kadang tuh di sosmed aja misalnya ya. Kita mau niatnya itu memang untuk mengajak kepada hal-hal yang baik. Tapi biasanya malah justru mendapat penolakan nih. Misalnya, ini memang sok suci nih. Kalau udah urusan saya sama Tuhan, kamu nggak usah ikut campur lah gitu. Gimana ya kadang kita harus menyikapi hal semacam ini ya Pak Kiai ya? Kan sebenarnya niat kita baik. Mau mengajak pada kebaikan misalnya. Iya memang ya banyak hal ini. Jawabannya ini banyak hal. Pertama bahwa kebaikan itu dengan cara yang tidak tepat tidak akan menghasilkan kebaikan. Setuju. Nah artinya bisa jadi kita pada waktu yang tidak tepat. Atau menggunakan medianya yang tidak tepat. Atau bahasanya yang tidak tepat. Maka dia sulit untuk diterima. Jadi
Berdakwah di zaman digital sekarang ini jauh lebih sulit. Betul. Lebih sulit. Bagaimana kita memerankan diri sebagai dai, ya, melakukan dakwah itu tetapi tidak menyinggung perasaan. Memang pilihan kata, diksi, ya, retorika tulisan, kemudian cara memberikan ajakan itu menjadi sangat tuntutannya berat. Betul. Bisa jadi memang tujuannya bagus, kan saya niatnya bagus, ya. Tapi orang mengatakan, tapi caranya ini nggak benar gitu, nggak bagus gitu loh. Itu memang ada malah memberat. slack ujung-ujungnya, dua-duanya jadi slack gitu loh. Ya, biasanya. makanya dakwah itu yang bagus itu seperti tadi kita bahas, ajakan itu adalah ajakan-ajakan kebaikan dulu. Oke. Nanti kalau dia followernya sudah tinggi, kemudian keterikatan kecintaan mereka itu sudah dekat kepada kita, baru masuk pada termin yang kedua tentang nahi munkar. Nahi munkar. Itu dulu aja ajak-ajakan yang baik. Dan biasanya bahasa verbal kurang menarik. Dia lebih tertarik kalau dikasih parian-parian di mana dia turun ke masyarakat. Ada dialog-dialog kecil, ada sentuhan-sentuhan kecil. Itulah sebenarnya bahasa tubuh, bahasa gerak itu lebih mengena. Nah, itu juga bagian dari yang pilihan, ya. Dari kita menjadi dakwah itu bagiannya seperti itu juga. Jadi memang prinsip yang harus kita pegang juga dalam upaya hizbah itu juga adalah sabar juga ya Pak Kiai ya. Jangan apa-apa kita, tapi kan memang harus berubah, kondisinya ini sesuatu yang sudah dilarang, tidak boleh, ini kan mungkar gitu. Kita kayaknya harus segera memperbaikinya, nggak bisa begitu juga ya. Dilihat juga kondisinya kan Pak Kiai ya. Nah, di kalangan sufi itu, siapa sih orang yang baik imannya? Ketika seseorang itu melihat manusia dengan melihat onta sama. Oke, kita bahas maksudnya melihat manusia dan onta itu sama. Kenapa bisa begitu Pak Kiai ini? Ya, contohnya kalau kita sholat, ya, kita sebagai penggembala kambing, ratusan kambing melihat kita sholat, ada pengaruhnya nggak? Nggak ada. Kenapa? Waktu kita sholat di tengah masjid itu berpengaruh, bajunya yang rapi, parfumnya yang bagus. Itu menunjukkan belum bisa pandangan kita yang adil dalam perspektif sufi. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Ini menarik ini. Kita harus jeda dulu ya Pak Kiai ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi highlightnya Pak Kiai, manusia sama unta itu sama. Itu tadi adalah intinya kita ini harus bersih dulu niatnya ya? Ya begini, kalau kita sholat di hadapan kita sebagai penggembala kambing, ternyata kambing melihat kita sholat itu nggak ada pengaruhnya sama kita. Tapi kalau ketika kita di masjid, ya dandanannya rapi, ya parfumnya yang mahal dan lain sebagainya. Tapi ketika sholat di rumah, cuma pakai daster. Sholat di rumah cuma pakai sarung, pakai kaos oblong tidak berpeci. Ini sebenarnya dia akan melahirkan sikap mentalitas dia ketika dia melakukan hizbah juga nggak siap dia. Karena dia secara kapasitas pribadinya itu sudah tampil dengan dua muka pada kondisi yang berbeda. Nah, jadi prakteknya gini, ketika terjadi kemungkaran, ada kafe baru yang jualnya melebihi dari ketentuan yang diatur oleh regulasi pemerintah, mamanya. Maka dia tidak menjadi terbakar jenggotnya, terbakar tubuhnya ketika melihat kondisi semacam itu. Dia seperti halnya melihat orang yang sedang sholat, sama cara melihatnya. Tenang, ini sesuatu yang harus dipuji karena dia melakukan ibadah, ini yang mesti ditegur. Tapi caranya tenang, tidak berlebih-lebihan. Nah, langkah itu yang paling memungkinkan dia untuk melakukan hizbah secara benar. Apakah saya mesti maju sendiri? Berpengaruh tidak ucapan saya? Saya tokoh bukan?
Saya dihitung bukan di masyarakat saya. Iya, oke. Kalau tidak pada kapasitas itu, maka saya mesti bersama tokoh masyarakat. Tadi kita sudah bicara, apa perlu Aparat. melibatkan pihak kepolisian atau tidak. Maka itu adalah pilihan-pilihan dari tidak terbakar dia dengan kondisi itu. Setuju. Tidak ada pengaruhnya yang semacam itu. Nah, adapun bentuknya apa yang mesti kita lakukan, Nabi memberi gambaran, idza ra'a minkumul munkar falyughayyirhu biyadihi. Apabila melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Tangan, jika mampu ya. Kalau orang berantem itu dengan Dilerai, tangan maknanya kita dipisahkan. melerai, ya. Kemudian al-yadu bimakna bisultan, dengan kekuatan. Ya, bahwa kita punya kekuatan itu. Sultan juga maknanya itu sistem. Artinya sistem kemasyarakatan, ya, dalam sebuah hukum itu sekarang ada aparat kepolisian, maka gunakan itu namanya bisultan. Bilyadi maknanya bisultan. Nah, fa'ilam yastati fabilisani. Apabila tidak bisa dengan kekuasaan yang semacam itu, bilisan itu maknanya diplomasi. Adakan diplomasi, adakan pertemuan, mencari rumusan supaya yang berdagang mendapatkan keuntungan sebagai pedagang, tetapi masyarakat tidak merasa ternodai, umpamanya kan begitu. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau nggak mampu juga, maka bencilah dengan hati. Setidaknya mengingkari. Ya, nah, wahwa ad'aful iman, itu yang paling lemah. Nah, bil qalbi itu dengan hati itu, sekurang-kurangnya membenci itu, manakala dia nggak memungkinkan melawan arus besar. Orang yang berhadapan naik sepeda, kemudian dengan tronton, maka dia mesti minggir. Maka secara strategi dia jangan bunuh diri. Setuju. Dan dia tidak berdosa apabila dia mengingkari dengan hatinya. Ini kalau saya mampu sebenarnya saya atasin, ya Allah. Aku tidak punya kemampuan dan tidak sebanding dengan dia. Maka dia nggak berdosa. Oke. Nah itu poinnya. Jadi kalau misalnya kita merasa, duh saya nggak mampu nih ya Allah, setidaknya mengingkari dengan hati. Ya, ingkari saja. Saya nggak suka. Saya benci. Saya benci dengan kelakuan seperti ini Ya. misalnya ya. Nah, dengan kita menunjukkan umpamanya kita menjual, kita pindah rumah, itu lebih jelas lagi. Bahwa kita tidak suka dengan itu, tapi saya nggak mungkin melakukan itu. Oke. Nah, di dalam hizbah itu, mutasawwif itu bagian dari waro. Oke, berhati-hati tadi. Kenapa? Jangan sampai melakukan dakwah itu, tetapi tumpukan tepung itu justru jatuh semua, rontok semua. Dari satu helai yang mau diambil dari tumpukan tepung itu. Nggak mengenai sasaran hizbah. Makanya. Jadi memang harus punya strategi juga lah intinya Pak Kiai ya. Pak Kiai, kalau kemudian ada orang yang memilih, alah yang penting saya ngurusin diri saya sendiri deh. Udah apatis. Nggak mau ngingetin hal yang baik juga enggak gitu ya, mencegah juga enggak, karena merasa kayak nanti kalau saya ini kayaknya terlalu beresiko, udah saya diem aja, tanpa mungkin tadi nggak ada pengingkaran, nggak ada, lebih ke apatis. Berdosa dia. Oh berdosa, oke. Berdosa, dan ini kan sekarang ini memang model-model, maaf ya, kalau kita lihat perumahan itu klaster, sistem klaster. Orang-orang itu hidupnya itu eksklusif, tidak mau tahu yang di sebelah rumahnya. Apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Sebenarnya model gaya pemukiman yang semacam ini nggak bagus juga nih. Maka dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya. Dan dia berdosa. Jadi usahakan orang Islam itu tepuk senggol kiri kanan depan belakang itu harus ada. Sehingga dia kenal benar. Dan dalam Islam itu yang disebut tetangga itu 40 rumah. 40 rumah. 40 rumah itu disebut dengan bertetangga. Ke depan, ke belakang, kanan, kiri. 40 rumah itu tetangga. Yang dia harus tahu apa terjadi apa tidak. Tetapi pada batasannya dia tidak boleh melihat-lihat rumah orang. Kemudian mendengar-dengar ya, atau mencium-cium bau, itu nggak boleh. Sayyidina Umar itu pernah ketika lagi turun, ya, lagi turba. Kemudian karena dia sebagai khalifah diberitahukan sama penduduk setempat. Ya Umar, ini di sebelah tembok ini banyak kemungkaran yang terjadi dan kami tidak bisa mengatasinya karena temboknya tinggi. Umar bilang cari tangga. Tangganya ditaruh ditarik. Naik Sayyidina Umar, baru beberapa tangga ditepuk kakinya oleh sahabat yang lain. Ya Amirul Mukminin, Allah yaqul
Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei Amirul Mukminin, Pak pemimpin kami, bukankah Allah berfirman, la tajassasu, jangan mencari-cari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah sesuatu yang dia tidak melihatnya. Maka Sayyidina Umar turun dari anak tangga itu tidak melewatinya sehingga berdarah-darah pahanya. Malu dia ditegur bahwa enggak boleh kita melihat karena tidak terlihat oleh mata. Hizbah tidak menjangkau sesuatu yang tidak terlihat. Oke. Ada orang, itu pun juga halus, munkaran halan itu, kemungkaran itu hal. Ada orang setelah minum, bau minumannya terdengar terus jalannya miring. Enggak perlu hizbah karena itu sudah terjadi. Hizbah itu kalau melihat orang lagi buka minum. Oke. Ini sedang yang dilakukan. Ini gitu. yang perlu kita pahami sehingga kita paham. kafe itu sudah tutup gitu loh. Kemudian diserang, dihantam, dibakar, ya Buat nggak apa? tepat. Oke. Jadi sebenarnya misalnya ada istilah menggerebek terus ternyata tidak ada apa-apa gitu ya Pak Kiai. Itu juga bagian dari Nggak boleh. tajasus itu tadi ya Pak Kiai. Tajasus, mencari-cari sehingga Nah, di itu televisi juga ini televisi yang bernuansa banyak hiburan itu kan banyak itu acara-acara yang menelisik kehidupannya artis gitu. Hal yang semacam itu dalam perspektif kita nih, kajian kita nggak boleh, termasuk tajasus. Mencari-cari karena melihat, menengok, mengintip, mendengar, mencium supaya mendapatkan kondisi yang berlawanan, nggak boleh, nggak diminta. Oke, apalagi sampai kemudian berasumsi sendiri gitu. Tambah parah lagi. Karena nggak boleh dibangun dengan asumsi. Oke. Harus fakta. Harus fakta. Pak Kiai, terakhir sebagai apa ya, mungkin penutup bagi kita semua ya. Mungkin ada yang masih kayak saya gitu. Saya tuh kadang-kadang mikir-mikir juga gitu loh. Misalnya mau komen gitu ya di sosial media. Aduh nanti gimana ya? Tapi kan sebenarnya hal seperti ini juga hal yang nggak boleh nih. Kita pengen komen sebenarnya. Tapi di sisi lain kita merasa kayak aduh gimana ya nanti berpengaruh nggak ya? Nanti malah orangnya malah tersinggung lagi segala macam. Buat kita ini yang masih belajar gitu ya. Dalam konteks hizbah tadi. Apa yang harus kita jadikan fondasi? Supaya nanti niatan kita itu kita juga bisa berpartisipasi dalam hizbah tapi dengan tujuan yang benar gitu. Al-Quran sendiri itu dipahami ada ayat-ayat mubayyinah. Ayat-ayat itu jelas. Tetapi juga ada ayat-ayat yang bersifat isyarah dengan kata-kata isyarat. Iya. Ada lagi ayat-ayat kauniyah. Allah menegurnya dengan penciptaan Allah. Maka kita bisa memahami ketika kita berekspresi terhadap sesuatu yang tidak bagus, kemudian kita ingin hizbah itu, maka pilihlah jangan bahasa yang hakiki. Pilihlah bahasa isyarat yang bagus, bahasa kiasan, kalimat metaforis itu paling cocok. Nah, dengan bahasa metaforis, sasaran tercapai, hati kita sudah melakukan, dan kita tidak menyinggung perasaan orang. Dan kita doakan kali ya Pak Kiai. Iya. Nah itu jadi mungkin bisa menjadi trik ya. Jadi kalau misalnya jempol udah gatel, ya pilih diksi yang baik, ya kan, kata-kata yang baik, tidak menyinggung sebisa mungkin dan doakan. Siapa tahu kan itu jadi jalan perubahan juga ya Pak Kiai ya. Jadi jangan gampang-gampang komen yang nggak benar ya Pak Kiai ya. Masya Allah. Pak Kiai sayang sekali waktu kita terbatas. Padahal masih pengen curhat dan masih banyak yang ingin dibahas, tapi insya Allah nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikan yang bermanfaat, dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.